Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia dengan stambuk A11120026 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu kealaman dasar, yakni tentang pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan masyarakat dan menguasai perkembangan IPA tentang metode ilmiah dan non-ilmiah. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yakni pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan masyarakat. Manfaat dan pentingnya ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar pada dasarnya merupakan ilmu tentang alam yang mencermati fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Bisa dikatakan ilmu alam dasar adalah komplikasi dari berbagai ilmu alam dan teknologi yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar adalah kita semakin memahami gejala-gejala alam dan penyebabnya. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan alam demi kehidupan yang lebih baik tanpa harus merusak dan mengeksploitasi alam itu sendiri. Adapun tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar, yang pertama, memahami sejarah ilmu alamiah dasar. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu alamiah dasar. Dengan mempelajarinya, menjadi banyak percabangan ilmu pengetahuan. Ilmu alamiah dasar menjadi pokok dari perkembangan aneka ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memahami keterbatasan ilmu alamiah dasar. Yang keempat, mengajari manusia untuk bertindak bijaksana. Yang kelima, mengajarkan manusia untuk belajar menanggulangi kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia. Ilmu alamiah dasar mengajari manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang terakhir, mengajari bagaimana ilmu alamiah dasar sangat berperan bagi umat manusia. Selanjutnya, pentingnya ilmu alamiah dasar di perguruan tinggi. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu alam dasar agar manusia memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam sampai terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus ilmu pengetahuan alam. Secara khusus, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia dan dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan rasa ingin tahunya. Selanjutnya, peran ilmu alamiah dasar dalam masyarakat. Peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia sampai saat ini ada beberapa, yaitu yang pertama, suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Yang kedua, suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi. Dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar ini, yaitu oleh konsep-konsep IPA, para ahli makin menguasai sifat maupun pemanfaatan suatu senyawa dengan mengubah atau mereaksikannya dengan senyawa lain sehingga mendapatkan senyawa baru dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, ilmu kedokteran itu sarana dan prasarananya adalah ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, serta alat-alat elektronik dan non-elektronik. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keenam, dapat mencegah keborosan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yakni menguasai perkembangan IPA tentang metode ilmiah dan non-ilmiah. Kita masuk pada perkembangan ilmu pengetahuan alam. 1. Lahirnya IPA. Awal dari IPA dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatatnya, dan kemudian mempelajarinya. Perkembangan ilmu alam dasar dimulai dari zaman kuno. Pada zaman kuno, pengetahuan yang dikumpulkan berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan
dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima apa adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Yunani merupakan wilayah Eropa yang berbatasan dengan Asia Barat, maka dengan cepat menimba ilmu pengetahuan dari timur. Di Yunani, ilmu pengetahuan ini disempurnakan melalui penyelidikan atau inquiring. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pandangannya. Yang pertama yaitu Thales. Thales adalah ahli filsafat dan matematika, pelopor dari segala cabang ilmu. Thales dianggap sebagai orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Dia berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Yang kedua, Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika. Dia mengemukakan 4 unsur dasar suatu benda, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang ketiga, Socrates. Socrates dianggap sebagai tonggak sejarah ilmu pengetahuan Yunani karena sejak Socrates ini banyak penyelidikan yang dilakukan terhadap pengetahuan yang menyangkut kehidupan manusia. Sedangkan sebelumnya orang terutama mengadakan penyelidikan yang menyangkut tentang alam. Selanjutnya, perkembangan pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, perkembangan ilmu alam dasar dibagi menjadi 2, yakni zaman alkimia dan zaman latrokimia. Yang terakhir, perkembangan pada zaman modern. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai pertengahan sudah banyak, tapi belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Kesimpulan yang didapat biasanya masih diwarnai oleh cara berpikir ahli filsafat, agama, atau mistik. Setelah ditemukannya alat-alat yang makin sempurna, maka dikembangkanlah metode eksperimen. Selanjutnya, metode ilmiah dalam perkembangan ilmu IPA. Metode ilmiah adalah cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan secara sistematis. Selanjutnya, ada beberapa syarat yang memukakan bahwasanya teori ilmiah harus memenuhi syarat utama. Yang pertama, harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang bagaimanapun konsistennya, jika tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Ada beberapa langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang dimaksudkan dengan masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang suatu objek yang diteliti. Masalah ini harus jelas batas-batasnya, serta dikenal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan. Materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk dapat memperlihatkan apakah fakta-fakta tersebut mendukung hipotesis atau tidak. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan atas penelitian melalui analisis dari fakta atau melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Hipotesis diterima bila fakta yang terkumpul itu mendukung hipotesis tersebut. Selanjutnya, metode non-ilmiah dalam perkembangan ilmu IPA. Di antara metode non-ilmiah yang banyak digunakan orang untuk memperoleh kebenaran yaitu akal sehat,
prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, serta pendapat otoritas ilmiah, serta pikiran kritis dan rasional. Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda, sekalipun dalam batas tertentu. Keduanya mengandung persamaan. Menurut Conan, yang dikutip Kerlinger 1973, bahwa akal sehat adalah serangkaian konsep dan bagian konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Selanjutnya, prasangka penemuan. Prasangka penemuan pengetahuan melalui akal sehat sering diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Dengan demikian, menyebabkan akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Yang ketiga, pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif, orang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui proses yang tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, penemuan kebetulan dan coba-coba atau trial and error. Sepanjang sejarah manusia, penemuan kebenaran secara kebetulan telah banyak terjadi dan banyak diantaranya yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, penemuan seorang penderita malaria orang Indian pada kolam berisi air pahit yang berasal dari kulit pohon kina yang ditumbah di hulu sungai. Selanjutnya, pendapat otoritas ilmiah. Pendapat otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menyelesaikan pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam bidang tertentu. Selanjutnya, pikiran kritis dan rasional. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia telah banyak menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun yang melampaui dan mengatasi pengalaman. Kebenaran dapat diungkapkan melalui proses berpikir rasional, kritis, dan logis. Seorang yang menghadapi masalah di dalam proses berpikirnya, ia berusaha menganalisanya dengan mempergunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk sampai pada pencegahan masalah yang setepat-tepatnya. Demikian apa yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.